Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nurpadila Saipullah. Saya sebagai moderator dalam presentasi ini. Kami akan mempresentasikan materi tentang teori tingkah laku konsumen. Sebelum ke materinya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Nazima Putri Amalia, yang kedua ada Nasyila Dea Amalia Priyatna Putri, yang ketiga ada Apriska Ramadhani Yudiawati. Baik, kami akan memulai presentasi kami. Materi yang pertama akan dibacakan oleh Priska, materi yang kedua akan dibacakan oleh Najma, materi yang ketiga akan dibacakan oleh saya, dan materi yang keempat akan dibacakan oleh Dea. Perkenalkan, nama saya Friska Ramadhani. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori tingkah laku konsumen. Teori tingkah laku konsumen atau konsumen behavior adalah teori yang mempelajari tingkah laku konsumen dalam memilih barang-barang yang akan dibeli dan dikonsumsinya. Teori ini menjelaskan bagaimana seseorang dengan pendapatan yang diperolehnya dapat membeli barang dan jasa sehingga tercapai kepuasan tertentu. Teori ini dikembangkan dalam dua bentuk, yaitu teori nilai guna atau utility dan analisis kepuasan bersama. Selanjutnya materi tentang proses tingkah laku konsumen. Proses tingkah laku konsumen dapat diwujudkan menjadi beberapa tahap. Yang pertama, mengenali kebutuhan. Konsumen pertama kali mengenali kebutuhan atau masalah yang mereka harapkan dapat menyelesaikan dengan produk atau jasa. Yang kedua, informasi sebelum membeli. Setelah mengenali kebutuhan, konsumen akan terdorong untuk mencari informasi lebih banyak tentang mencari produk atau jasa yang mereka butuhkan. Yang ketiga, melakukan evaluasi terhadap beberapa pilihan. Konsumen akan melakukan evaluasi terhadap beberapa pilihan produk atau jasa yang dapat membeli. Yang keempat, melakukan pembelian. Konsumen memutuskan kapan, di mana, dan bagaimana mereka akan membeli produk atau jasa tersebut. Yang kelima, melakukan evaluasi pasca pembelian. Setelah membeli produk atau jasa, konsumen akan mengadakan evaluasi apakah produk yang dibeli dapat memberikan manfaat sesuai harapan mereka. Yang keenam, pasca perilaku pembelian. Konsumen dapat merasakan kepuasan atau ketidakpuasan terhadap produk atau jasa tersebut. Konsumen juga dapat memberikan umpan balik, saran, keluhan, atau rekomendasi kepada produsen atau penjual produk atau jasa tersebut. Jenis-jenis tingkah laku konsumen. Yang pertama yaitu tingkah laku konsumen yang bersifat rasional, merupakan tindakan perilaku konsumen saat pembelian suatu barang dan jasa yang lebih mengutamakan aspek-aspek konsumen secara umum. Contohnya seperti tingkat kebutuhan yang mendesak, kebutuhan primer, serta daya guna produk itu sendiri terhadap konsumen. Yang kedua, ada tingkah laku konsumen yang bersifat irasional, merupakan perilaku konsumen yang gampang terpengaruh oleh rayuan-rayuan diskon dari sebuah produk tanpa mendahulukan aspek kebutuhan yang bersifat penting. Materi selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi tingkah laku konsumen. Yang pertama ada faktor budaya. Budaya memiliki dampak yang besar pada berbagai aspek kehidupan seseorang, termasuk perilaku, keinginan, cara berpikir, dan preferensi. Contoh-contoh seperti kebiasaan berpakaian dan makanan menunjukkan bagaimana budaya mempengaruhi preferensi dan kebiasaan konsumen serta mempengaruhi pasar. Ini menunjukkan betapa pentingnya pemahaman dan pengakuan akan peran budaya dalam membentuk individu dan masyarakat. Kedua, ada faktor sosial. Kelompok sosial seperti keluarga, lingkungan tempat tinggal, teman pergaulan, dan masyarakat memiliki pengaruh yang signifikan dalam membentuk perilaku konsumen seseorang. Faktor-faktor ini membentuk nilai-nilai, kebiasaan, dan preferensi yang mempengaruhi cara seseorang mengkonsumsi produk dan layanan. Oleh karena itu, pemahaman terhadap dinamika kelompok sosial sangat penting dalam merancang strategi pemasaran yang efektif dan memilih perilaku konsumen secara lebih mendalam.
Yang ketiga ada faktor pribadi. Perilaku konsumen dipengaruhi oleh faktor pribadi seperti usia, psikologi, kesehatan, kepribadian, gaya hidup, kondisi ekonomi, jabatan, dan konsep diri. Faktor-faktor ini mempengaruhi tahapan psikologis dalam mengkonsumsi produk, menentukan tingkat kesejahteraan, gaya hidup, dan preferensi konsumsi seseorang. Yang keempat, ada faktor psikologi. Faktor ini dipengaruhi oleh keinginan seseorang untuk diakui, dianggap ada, dan diterima lingkungan. Beberapa hal psikologis yang mempengaruhi perilaku konsumen adalah seperti motivasi, kepercayaan diri, proses belajar, dan lain-lain. Sikap konsumen. Sikap konsumen dibagi menjadi dua. Yang pertama ada sikap terhadap model objek, dan yang kedua ada sikap terhadap model perilaku. Sikap terhadap model objek berfungsi sebagai evaluasi terhadap produk, kepercayaan khusus, dan evaluasi produk. Selanjutnya, sikap terhadap perilaku atau tindakan terkait suatu objek bukan sikap terhadap objek itu sendiri. Selanjutnya ada model sikap terhadap iklan. Model sikap terhadap iklan adalah salah satu model struktur sikap yang sangat dipertimbangkan oleh para ahli dalam menganalisis bagaimana konsumen pada akhirnya memutuskan untuk memilih dan membeli suatu produk atau brand. Model sikap terhadap iklan menyebutkan bahwa terbentuknya perilaku konsumen berlangsung melalui sejumlah tahapan dan proses, yaitu yang pertama, konsumen membentuk berbagai perasaan atau afeksi dan penilaian atau komisi karena paparan iklan. Yang kedua, sikap konsumen terhadap iklan dan keyakinan tentang brand memengaruhi sikap konsumen terhadap brand. Yang ketiga, perasaan dan penilaian ini pada gilirannya memengaruhi sikap konsumen terhadap iklan. Dan yang terakhir, sosialisasi konsumen juga menunjukkan dirinya sebagai suatu determinan penting sikap konsumen terhadap iklan. Yang terakhir ada strategi pengubahan sikap. Strategi yang pertama, objek sikap tidak memberikan kepuasan seperti sebelumnya. Dalam hal ini, sikap dapat berubah ketika aspirasi konsumen berubah. Strategi yang kedua, perubahan sikap terjadi ketika salah satu dari elemen sikap. Misalnya, afeksi, kognisi, dan perilaku mengalami suatu perubahan. Sekian presentasi kami. Mohon maaf bila ada salah kata atau salah penulisan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.